Marching Band Internasional buka peluang UMKM Jember. Momen Hari Anak Nasional, Jember gelar doa akbar dan cetak double rekor muri. Halo, Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya, Duriatun Nafisah, bisa kembali hadir menemani waktu Anda di News 58. Selain dua berita utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Inilah News 58. Kita mulai dari informasi yang pertama. Lomba Marching Band Internasional di Jember menjadi ajang promosi daerah di tingkat global, sekaligus mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang berjualan selama kegiatan berlangsung. Kabupaten Jember kembali dipercaya menggelar event spektakuler kompetisi lomba Marching Band tingkat internasional yang berlangsung di kawasan pusat alun-alun Kota Jember. Gelaran yang berlangsung pada Sabtu malam tersebut diikuti oleh sebanyak 18 delegasi yang berasal dari berbagai daerah dan negara sahabat, yang sengaja hadir berpartisipasi dalam event ini. Aksi peserta yang menampilkan kemampuan terbaik menimbulkan decak kagum dan memukau para penonton. Setiap peserta menampilkan 4 kategori perlombaan, yakni Open Class, Military Class. Dalam kesempatan ini, Bupati Jember Muhammad Fawaid menyatakan mendukung kegiatan berskala internasional ini. Acaranya gratis, silakan ajak seluruh rekan, saudara, tetangga, dan juga pastikan teman-teman semua yang malam hari ini hadir. Besok kita ketemu lagi di Gor PKPSO, masih bersama kami, bersama saya Dan juga Anissa Daniar, kami mohon undur diri. Terima kasih atas antusiasme masyarakat Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih. Lebih baik lagi. Sekali lagi, apapun yang akan kami lakukan selain menjadi wadah untuk prestasi anak-anak Jember, kami juga memberikan efek elektoral, efek multiplier efek kepada banyak sektor. Begitu kawan-kawan. Event ini bisa menjadi bagian dari sarana promosi pariwisata daerah dan juga peningkatan ekonomi khususnya bagi kalangan pelaku UMKM. Salah satu pelaku UMKM di kawasan alun-alun Jember mengaku kegiatan bertaraf internasional Jember Marching Band ini membawa berkah tersendiri bagi dirinya. Harus sering-sering sih, harus sering-sering ada kegiatan membantu UMKM yang lain juga. Sangat berdampak nggak bagi UMKM sekitar? Sangat berdampak. Untuk Mbak sendiri berdampak nggak? Berdampak banget. Kok bisa berdampak Mbak menurut Mbak itu? Kenapa? Karena ini mungkin orang-orang nonton, jadi kan kalian mampir makan gitu. Wah, memanfaatkan waktu ya. Iya. Sebab ramainya pengunjung membuat omset penjualan meningkat signifikan. Pemkab Jember berharap kegiatan tahunan ini terus berkembang dan mampu menjadi agenda internasional yang memberikan manfaat budaya, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat Jember. Dari alun-alun Kota Jember, Lia Muza, Triyuna melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, ribuan anak TK, PAUD, dan penyandang disabilitas Kabupaten Jember mengikuti doa bersama yang digelar secara serentak. Tak hanya menjadi ajang doa dan syukur, kegiatan ini juga berhasil mencetak double rekor muri. Suasana alun-alun Kota Jember berubah menjadi lautan manusia Senin pagi. Anak-anak dari berbagai penjuru hadir dengan semangat, didampingi oleh para guru dan orang tua. Acara ini diawali dengan doa bersama yang dipimpin secara hikmat. Lantunan doa yang dilantunkan menciptakan momen haru sebagai ungkapan syukur dan doa untuk masa depan anak Indonesia yang lebih baik. Hanya diisi dengan doa bersama, kegiatan ini juga menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih 2 rekor muri sekaligus. Rekor muri pertama datang dari kegiatan melukis dengan media celemek terbanyak,
yang diikuti oleh ribuan anak secara serentak. Rekor kedua tercipta lewat kegiatan senam bersama penyandang disabilitas terbanyak. Gerakan senam ini dilaksanakan sebagai bentuk kesetaraan dan penghormatan terhadap teman-teman disabilitas. Alhamdulillah hari ini Jember berhasil menorehkan prestasi yang diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau Rekor Muri. Tadi ada dua tadi, yaitu melukis dengan media filament terbanyak serta senam dengan penyandang disabilitas terbanyak. Di samping itu kita juga ada tadi ya, kita adik-adik dengan orang tuanya membuat marakas yang terbanyak juga. Ini adalah kado istimewa untuk Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Jember. Untuk itu terima kasih kepada Gus Bupati, Gus Muhammad Fawaiz yang sudah mendorong acara ini. Dan terima kasih Bunda Paun di kita Eka Puspita yang pagi ini juga membersamai kita semua. Mudah-mudahan ke depan, bagaimana disampaikan oleh Museum Rekor Indonesia, Jember kembali menorehkan rekor-rekor dunia selanjutnya. Dua piagam rekor muri ini resmi diserahkan kepada panitia penyelenggara. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa Kabupaten Jember mampu menghadirkan perayaan Hari Anak Nasional dan inklusif, meriah, sekaligus penuh makna bagi tumbuh kembang anak. Melalui doa bersama dan perolehan double rekor muri ini, Kabupaten Jember menunjukkan komitmen nyata dalam merayakan hak dan kebahagiaan setiap anak tanpa terkecuali sebagai generasi penerus bangsa. Dari Kaliwates, Hilda Rauda melaporkan. Pemberangkatan kontingen pramuka ke Cibubur, News 58 akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di News 58. Informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember resmi melepas keberangkatan kontingen Kwarcap Pramuka Jember untuk mengikuti ajang Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Acara pelepasan ini berlangsung meriah dan penuh semangat dari para peserta yang telah terpilih. Melalui momen ini, diharapkan para generasi muda Jember dapat menunjukkan potensi, kreativitas, serta kemandirian mereka di kancah nasional. Dalam momen pelepasan ini, Bupati Jember menyampaikan kabar gembira, sekaligus bukti dukungan penuh dari pemerintah daerah. Bupati menegaskan bahwa seluruh biaya pemberangkatan kontingen Jember ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Jember. Kebijakan ini diambil agar para peserta bisa fokus mencari ilmu dan pengalaman tanpa terbebani biaya sepeser pun. Terkait pembekalan dan Jambore pramukanya kenapa Bu? Ya, yang pertama kita lihat beberapa waktu yang lalu ada video viral, ada kontingen yang tidak bisa berangkat. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan bahwa adik-adik yang sudah berlatih yang harus berangkat, hari ini kita biaya untuk berangkat. Bahkan kalau di kabupaten lain adik-adik dikenakan biaya untuk keberangkatan, hari ini kami tanggung semua. Jadi mungkin Kabupaten Jember menjadi satu-satunya yang menanggung semua di Jawa Timur terkait kontingen yang akan berangkat, karena saya yakin adik-adik yang berangkatnya adalah adik-adik yang terpilih yang kami berharap nanti bisa menularkan pada siswa-siswi yang ada di Jember semuanya, di sekolahnya masing-masing, bahkan di beberapa sekolah-sekolah di Kabupaten Jember. Sehingga harapannya adalah meningkatkan cinta NKRI, yang kedua bagaimana kemandirian dan pengetahuan lapangan yang itu tentunya tidak bisa didapat di sekolah. Begitu kawan-kawan. Apa saja yang difasilitasi? Keberangkatan, terus biaya-biaya terkait masalah pendaftaran dan lain sebagainya. Termasuk tadi kita sambungin lah, ya. Begitu pokoknya intinya Jember support full, dan mungkin tadi katanya pengurus pramuka belum pernah terjadi kontingen-kontingen sebelumnya ditanggung seperti saat ini. Targetnya mereka, saya tadi sampaikan, mereka harus belajar, mereka harus bawa ilmu. Soal prestasi bagi saya adalah bonus.
Terima kasih kawan-kawan. Dukungan penuh dari pemerintah ini disebut baik oleh pihak Ketua Kontingen Jember. Mereka memberangkatkan 32 peserta didik bersama para pembina dan pimpinan. Ia juga menggarisbawahi bahwa Jambore kali ini bukanlah ajang perlombaan, melainkan fokus pada kegiatan rekreatif yang membentuk karakter. Jumlah peserta yang dikirim pada kesempatan ini Kak, sekitar peserta didik 32, pembina pendamping 2 putra 2 putri, kontingen 1 putra 1 putri. Untuk kegiatan Jambore nanti secara resmi dari keluarga nasional itu diselenggarakan pada tanggal 13 sampai dengan 20 Agustus 2026. Terkait indikator di sini Kak, karena di sini sifatnya pesta dan rekreasi, jadi adik-adik nanti tinggal mengikuti aktivitas kegiatan yang diselenggarakan oleh keluarga nasional. Jadi kegiatannya diantaranya ada kegiatan non-rotasi. Kegiatan non-rotasi itu kegiatan yang sifatnya rekreatif yang diselenggarakan oleh panitia secara menyeluruh, yaitu ada upacara pembukaan, ada permainan persahabatan, terus ada peringatan proklamasi kemerdekaan yaitu pada tanggal 17, terus ada kegiatan lagi yaitu permainan tradisional yang meningkatkan rasa nasionalisme, dan ada kegiatan yang terpenting lagi pada tanggal 17 itu yaitu kegiatan atas, yaitu para pramuka Garuda yang terhimpun di dalamnya bagi peserta yang sudah menjadi pramuka Garuda. Karena di sini sifatnya tidak lomba Kak. Jadi kita yang jelas harus kontingen itu solid. Untuk menjaga karakter dan kekompakan tersebut diikuti dengan antusias tinggi dari para peserta, mereka mengungkapkan bahwa berbagai persiapan matang telah dilakukan, mulai dari persiapan fisik hingga pemahaman materi kepramukaan. Selain itu, para peserta juga sangat bersemangat karena ajang ini menjadi kesempatan besar untuk mendapatkan teman baru dari berbagai daerah. Gimana persiapan awalnya? Apa yang dipersiapkan? Pertama saya nyiapin fisik, kondisi fisik, lalu materi-materi tentang pramukaan di dalamnya, dan ada sedikit persiapan dari keluarga dan orang tua. Berapa hari kira-kira? 12 hari sama pulang perginya. Kolaborasi antara dukungan penuh pemerintah daerah, kesiapan matang dari para pembina, serta semangat tinggi para peserta menjadi bekal utama kontingen Jember mengikuti Jambore Nasional tahun ini. Berita selanjutnya, sebuah program KAI Goes to Campus digelar PT KAI Daup 9 Jember guna mengenalkan dunia perkeretaapian modern, termasuk juga mensosialisasikan aspek keselamatan guna menekankan angka kecelakaan. Sebagai salah satu moda transportasi paling diminati karena dianggap efisien dan tepat waktu, serta minimnya resiko kecelakaan, PT Kereta Api Indonesia terus meningkatkan kualitas layanan. Tidak hanya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penumpang, namun juga aspek lainnya, seperti di bidang kesehatan, melalui program layanan klinik, dan juga tentang pendidikan, melalui program KAI Goes to Campus. Seperti yang digelar PT KAI Daup 9 Jember di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jember dengan melibatkan ribuan mahasiswa baru yang sedang melaksanakan program pengenalan kampus atau PKKMB. Dalam kegiatan Goes to Campus ini, Tentang profesi-profesi yang ada di PT KKI, salah satunya itu masinis sama petugas keamanan. Kalau saya ingat saya seperti itu. Terus apa lagi? Terus sama announcer juga, sama sarana dan prasarana, juga yang administrator. Untuk keselamatan? Untuk keselamatan Tadi ada nggak? di rel selama perjalanan di kereta gitu. ribuan mahasiswa baru dikenalkan dunia perkeretaapian di Indonesia, mulai dari bidang pekerjaan, pendukung operasional, perkeretaapian sarana dan prasarana, serta aspek lain, yakni keselamatan guna menekankan angka kecelakaan. Selain memberikan inspirasi terkait dengan layanan, produk, dan serta profesi,
KAI Daob 9 Jember juga mengedukasi terkait dengan keselamatan perjalanan kereta api. KAI Daob 9 Jember mengajak seluruh generasi muda untuk menjadi pelopor keselamatan, menghimbau agar selalu berhati-hati ketika melintasi lintasan sebidang, dan juga untuk tidak masuk di jalur kereta api untuk bersuah foto ataupun membuat konten yang tentu itu dapat membahayakan diri sendiri maupun keselamatan perjalanan kereta api. Selain diberi pengetahuan tentang perkeretaapian modern, dalam kegiatan ini, PT KAI Daob 9 Jember mengajak seluruh generasi muda menjadi pelopor keselamatan guna menekankan angka kecelakaan kereta api. Diketahui angka kecelakaan kereta api di wilayah PT KAI Daob 9 Jember cukup tinggi. Tercatat pada tahun 2026 ini, ada 5 peristiwa kecelakaan dengan jumlah korban 3 orang meninggal dunia. Tim Liputan Ria Muza, Lina melaporkan. Musim kepulangan jamaah haji dan umroh oleh-oleh khas Tanah Suci laris diburu. Pastikan Anda tetap di News 58, kami akan segera kembali. Kembali lagi di News 58, pemirsa. Musim kepulangan jamaah haji dan umroh tidak hanya membawa kebahagiaan bagi keluarga, tetapi juga mendatangkan berkah bagi para pedagang oleh-oleh khas Tanah Suci. Permintaan berbagai produk seperti kurma, air zam-zam, coklat Arab, kismis, hingga perlengkapan ibadah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Musim kepulangan umroh tentu menjadi pembawa berkah bagi para pedagang oleh-oleh khas Tanah Suci Mekah, seperti permintaan barang air zam-zam, kurma, kismis, dan perlengkapan ibadah lainnya semakin meningkat. Nah, saat ini saya sedang berada di depan toko Alwi yang menjual pusat oleh-oleh haji dan umroh. Yuk kita lihat keseruan di dalam. Musim haji selalu menghadirkan suasana berbeda di pusat penjualan oleh-oleh khas Tanah Suci. Sejak pagi, pembeli silih berganti datang untuk mencari buah tangan bagi keluarga, sahabat maupun tetangga. Etalase toko dipenuhi beragam produk khas Timur Tengah, mulai dari berbagai jenis kurma, air zam-zam, madu, kismis, coklat, hingga perlengkapan ibadah seperti sajadah, tasbih, dan kerudung. Bagi sebagian masyarakat, membawa oleh-oleh sepulang dari Tanah Suci sudah menjadi tradisi yang terus dijaga. Selain sebagai buah tangan, oleh-oleh juga menjadi simbol rasa syukur dan bentuk perhatian kepada orang-orang terdekat. Tradisi inilah yang membuat permintaan berbagai produk khas Timur Tengah meningkat setiap musim kepulangan jemaah haji dan umroh. Setelah saya lihat di dalam, ternyata kurma Mesir yang memiliki rasa manis ini paling banyak diminati oleh jamaah umroh loh. Ya, khusus perlengkapan sama oleh-oleh haji atau umroh. Perlengkapan seperti kaos, dalem, sarung tangan, kaos kaki, masker, ike, celana, baju ihram, sandal, sepatu, sama perlengkapan make-upnya. Begitu Ibu. Selain itu, apakah ada oleh-oleh khas yang paling diminati oleh jamaah umroh saat ini? Kalau yang diminati, kalau untuk kedatangan biasanya dia membeli souvenir seperti sajadah, kerudung, tasbih, sama makanan hidangannya itu seperti makanan kayak kurma, terutama sama kismis, jagung, coklat, dan lain-lain. Banyak sekali ternyata Bu ya. Ternyata dari peningkatan penjualannya juga pasti meningkat nih saat kedatangan umroh, apalagi kedatangan haji nih. Kalau lagi musim haji, yes, alhamdulillah banyak yang minat
sudah banyak yang berburu di toko Alwi. Kalau untuk selain ini kan lagi musim umroh, ya adalah, tapi tidak seberapa meningkat seperti waktu musim haji. Apakah harga penjualan ketika di musim haji dan musim umrah itu berbeda? Apakah sama? Kalau masalah harga kita mengikuti dolar, soalnya semuanya rata-rata itu impor. Jadi kalau masalah musim haji sama musim sekarang itu kita ngikutin dari impornya kita. Jadi naik turunnya enggak gitu. Ternyata banyak barang impor ya Bu. Ya rata-rata kayak kurma itu kan harus impor. Di Indonesia masih kurang memadai. Tak sedikit pembeli memilih datang langsung toko untuk memastikan kualitas produk sekaligus memilih oleh-oleh sesuai kebutuhan. Selain kualitas yang terjaga, harga yang relatif terjangkau juga menjadi alasan masyarakat berbelanja di pusat oleh-oleh ini. Meningkatnya permintaan oleh-oleh haji dan umroh tidak hanya menjadi tradisi di tengah masyarakat, tetapi juga membawa berkah para pedagang oleh-oleh haji dan umroh. Nah, momentum ini paling ditunggu-tunggu karena mampu mendorong penjualan produk oleh-oleh haji dan umroh. Demikian laporan dari saya Lisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya, tidak lengkap rasanya nih jika kalian berkunjung ke kota Jember, Jawa Timur jika tidak mencicipi kuliner yang satu ini, yaitu Soto Dahlok. Warung ini berdiri sejak 1958. Kuliner ini masih sangat digemari oleh banyak masyarakat hingga sekarang. Penyajiannya yang berbeda dan kuahnya yang sangat menggugah selera. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Di tengah kota Jember, Jalan Kota Hila, terdapat sebuah warung yang berdiri dari sejak tahun 1958. Warung kuliner legendaris ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat, tepatnya di Kecamatan Kaliwates. Meskipun warung soto ini berdiri setengah abad lamanya, masih banyak peminatnya, mulai masyarakat lokal hingga luar daerah pernah datang ke warung ini. Yang membedakan soto ini dari soto lainnya, paduan soto Madura dan soto Kediri menjadi ciri khas dari soto Dahlok ini. Dan uniknya, cara masak di soto Dahlok berbeda dengan cara memasak soto pada umumnya, yakni dengan cara menggunakan bahan kayu bakar dan arang, sehingga aroma khasnya sangat melekat. Selain itu, racikan bumbu soto Dahlok kaya akan rempah-rempahnya, seperti lengkuas, kunyit, kemiri, kolo, dan lainnya. Dulu kan tempat itu ada toko optik kacamata, namanya Dahlok. Dengan orang yang namakan dia dan belakang Dahlok gitu. Iya itu di sini. Mudah ya Pak. Iya. Tapi tidak ada toko cari tiga cerita. Iya kebetulan yang ini cuma paduan dari soto Madura sama Kediri. Basicnya Kediri. Panasnya itu tidak terlalu pakai arang. Kalau pakai gas itu kadang busut tadinya kuahnya kalau dinyalakan terus warnanya juga berubah. Jadi tahan lama ya Pak? Iya, awetan pakai arang. Kalau sekarang cuma 50-an, 50 porsi, 100 udah banyak. Itu generasi ketiga. Generasi ketiga Pak? Ya, punya sini. Salah satu pelanggan setia warung ini mengaku seringkali menjadikan soto Dahlok sebagai sarapan karena porsinya yang pas serta memiliki cerita tersendiri. Ya, kadang 2 hari sekali ke sini. Kalau tidak makan soto Dahlok ini ke pinggiran, nggak bisa tidur. Kalau habis kerja langsung ke sini, makan, pulang, mandi, tidur. Soto Dahlok ini buka setiap hari pada jam 8 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat, dengan harga yang murah di kantong, mulai dari 14.000 untuk porsi kecil sampai Rp26.000 untuk porsi besarnya. Tim Liputan Hilda, Rauda melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup News 58 edisi Selasa 11 Agustus 2026. Saya, Duriatun Nafisah, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di News 58 edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.